Dan pada dasarnya semua orang pasti menginginkan hasilnya aja. Tapi yang terpenting kalau ingin kita mendapatkan hasil yang baik, tentu kita harus tahu teknik cara perawatan tanaman itu sendiri. Bahkan usaha apapun yang kita lakukan sebenarnya, pada dasarnya tahu cara mengelola usaha itu sendiri. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun untuk mengontrol tanaman cabai rawit dan bawang daun yang telah kita tanam. Umur daripada tanaman ini kurang lebih 35 hari. Nah, pada waktu kita penanaman, kita 15 harinya kita sudah melakukan pengocoran dan penyepraian. Tetapi ke depannya karena curah hujan yang cukup tinggi, yang sebagaimana kawan-kawan semua ketahui bahwa sekarang ini cuaca ekstrim, jadi tanaman kita pun cabai rawit dan bawang daun yang ada di samping ini kita belum sempat melakukan pengocoran lagi. Dan memang seharusnya umur daripada 35 hari ini tanaman bawang daun dan cabai ini harusnya melakukan pengocoran dan penyepraian fungisida. Tetapi maklum kawan-kawan, karena situasi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa sama sekali melakukan penyemprotan maupun pengocoran. Kita tinjau dulu mumpung pada hari ini ada cuaca agak cerah, yaitu pagi-pagi kita melakukan pengontrolan tanaman ini. Tapi seperti kawan-kawan lihat, ini sudah mendung sebenarnya. Kita menyempatkan diri karena kita menjadi penasaran juga bagaimana sih kondisi tanaman kita yang telah kita tanam selama ini. Nah, ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawitnya. Ini sudah keluar cabang Y yang seperti ini, saya katakan cabang Y-nya. Ini bahkan sudah keluar 2 dia cabangnya ini. Jadi tanamannya juga sudah cukup besar ya, walaupun kita hanya melakukan pengecoran 1 kali karena curah hujan yang cukup tinggi. Nah, kemarin kan kita sudah dibikinkan videonya bahwa kita rampel seperti ini daunnya, dia masih bersih, tapi ini ada sirungan 1 ini, tetap kita buang di bawahnya. Jadi pertumbuhannya tetap optimal ya, seperti ini. Jadi kalau kita tidak rampel seperti yang kemarin ini kita lakukan, karena curah hujan yang cukup tinggi, maka bisa terjadi namanya kelembaban udara. Jika terjadi kelembaban udara, maka akan terjadi bakteri busuk batang biasa menempel di sini. Ini batangnya bisa hitam dan kemudian akan terjadi layu fusarium dan tanaman cabai akan mati. Nah, seperti itu biasanya yang terjadi. Nah, kita tetap bersyukur ini karena kondisi tanamannya masih bagus ini. Begitu juga dengan bawang daunnya ini, kita sudah bersihkan waktu itu dulu. Nah, ini. Nah, kalau segi daunnya lebar sekali ini, 3 jari ini, dan panjang dia ini, panjang sekali daunnya. Ini juga tuh semuanya masih bagus ini kawan-kawan, tapi rumputnya di bawah sudah mulai lagi nih, udah tumbuh ini rumputnya. Seharusnya kalau ada waktu kita bersihkan juga. Tapi mungkin tidak semuanya sebagus seperti ini. Biasanya musim hujan pasti ada aja penyakitnya. Karena ini seperti yang saya katakan tadi, kita baru sempat mengontrolnya. Sedangkan melakukan penyemprotan, pengocoran kita belum. Karena ya maklum kawan-kawan, situasinya seperti ini, hujan terus-menerus. Nah, ini dia. Nah, ini ada sedikit kena keriting ini. Ada seperti ini. Nah, inilah saya katakan ini kita terlambat melakukan penyepraian. Tetapi ini mudah-mudahan nanti atau besok, kalau tidak hujan keras, mungkin kita bisa melakukan penyepraian. Tapi kalau hujan seperti saya katakan tadi, kita tetap tidak bisa. Nah, inilah dilema yang kita hadapi sebagai petani. Kita mau merawatnya, melakukan penyepraian tidak bisa.
kita melakukan pengocoran tidak bisa. Nah seperti itu. Makanya untuk mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang baik, memang pada dasarnya kita harus melakukan perawatan yang rutin seperti melakukan penyepraian 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau seminggu sekali, itu harus sebenarnya untuk cabai rawit. Nah sedangkan ini tanaman yang sudah berumur 35 hari baru kita melakukan penyepraian 1 kali di umur 15 hari kemarin sama pengocoran. Nah sedangkan pengocoran sebenarnya sudah harus kita lakukan juga ini. Tapi ya maklum kawan-kawan, situasi seperti ini juga daunnya belum dirampel lagi 2 ini. Bisa kita sisain 2 seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya. Karena dengan perampelan seperti ini mempercepat pertumbuhan tanaman cabai. Nah, seperti ini kondisinya. Masih kelihatan bagus. Nah, ini kawan-kawan ada Ada satu pohonnya seperti ini. Daunnya habis. Tapi itu seperti ini. Nah ini yang saya katakan dalam video sebelumnya juga. Kalau tanaman terlalu subur di musim hujan, ini yang kita khawatirkan seperti ini. Kita tidak bisa melakukan penyepraian, akhirnya daunnya habis. Nah ini daunnya habis, semua habis daunnya, bahkan tunas-tunasnya habis. Nanti dia akan busuk, ini biasanya batangnya seperti itu. Ini subur sekali ini sebenarnya batangnya. Jadi batangnya jadi lembek, dia kurangan zat kalsium. Memang sebenarnya seharusnya memang kita sudah harus melakukan penyemprotan sepertinya. Tapi ya situasi seperti ini kita jadi bingung juga nih kawan-kawan. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak akan terjadi seperti ini. Ini mudah-mudahan nanti tumbuh sirungan lagi atau tumbuh-tumbuh tunas kawan-kawan. Kalau bawang daunnya dia bagus ini malah. Tapi tidak tahu nanti ke depannya, kita lihat lagi nanti. Nah ini bahkan ini sudah ada keluar bunganya, bahkan ini sudah cukup tinggi ini. Kita pasang bambu aja atau ajir kita juga belum bisa melakukannya. Nah itu. Nah ini kawan-kawan, ini juga sudah keluar sirungan ini yang seperti ini. Seharusnya kita hilangkan ini seperti ini. Nah kita rampel seperti ini. Jadi sirkulasi udaranya seperti tadi yang saya jelaskan biar dia lancar. Tidak terjadi kelembaban seperti ini. Kita bersihkan saja. Kita tinggal sisakan di atas cabang, di bawah cabang Y ini kita sisakan 2 helai daun untuk proses fotosintesis. Nah itu rumputnya kita semprot waktu itu. Waktu kita melakukan penyepraian rumput kita sempat juga nyemprot seperti ini, hanya rumputnya. Nah ini juga sudah sirungannya banyak sekali, kita hilangkan. Nah ini bawang daunnya ini ada kena kuning dia ini. Karena curah hujan cukup tinggi, nah seperti ini dia kuningnya. Ya lumayan lah dibilang pertumbuhannya, walaupun ada yang mati beberapa kawan-kawan cabenya. Ya maklum seperti tadi saya katakan, karena ini curah hujan yang cukup tinggi atau musim hujan, ya pasti aja tidak mulus semua seperti itu. Nah ini juga ada sirungannya, kita hilangkan. Ini mudah-mudahan ya situasi hujannya tidak terus menerus, ini bisa kita melakukan penyepraian. Sampai di sini dulu video yang saya buat kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebagai petani kita harus tetap semangat. Walaupun sering saya katakan kita sering mengalami namanya rugi di lapangan ataupun kondisi tanaman kita tidak bagus, memang itulah yang harus kita jalani sebenarnya sebagai petani. Kalau kita semakin tahu semakin ingin menanamnya, nanti ke depannya kita akan tahu penyakit-penyakitnya apa, bagaimana cara menanganinya. Itu yang perlu kita pelajari, bukan hanya kita ingin mendapatkan hasil. Dan pada dasarnya semua orang pasti menginginkan hasilnya aja. Tapi yang terpenting kalau ingin kita mendapatkan hasil yang baik, tentu kita harus tahu teknik cara perawatan tanaman itu sendiri. Bahkan usaha apapun yang kita lakukan sebenarnya, pada dasarnya tahu cara mengelola usaha itu sendiri. Nah itu kawan-kawan yang harus kita ketahui.
Sekian dari saya ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.